Oke, hari ini saya akan menyampaikan, nggak panjang-panjang karena saya lihat ada banyak acara ya. Makna Paskah bagi orang percaya. Mungkin kita sudah sekian puluh kali ya ikut Paskah, tapi masih belum mengerti apa sih maknanya. Untuk itu mari kita baca di dalam Lukas 24. Saya akan baca secara cepat. Saya mau baca satu perikop yaitu ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Oke, sudah siap? Siap buka HP? Hanya untuk baca Alkitab ya. Apakah makna Paskah bagi orang percaya? Oke, saya akan baca dari ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Garis di bawahi itu ya Bapak Ibu. Saya baca sekali lagi. "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Mereka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang terjadi? Bapak Ibu yang dikasihi, dari ayat ini kita melihat bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Amin. Buktinya kubur kosong. Untuk itu firman Tuhan yang saya mau angkat di sini mengenai makna Natal sesungguhnya. Apa sih yang terpenting dari makna Natal? Kalau kita baca di sini, saya lihat supaya kita semua jangan menjadi orang yang bodoh. Coba katakan kiri kanan, jangan jadi orang yang bodoh, ya. Jangan jadi orang yang bodoh. Jangan kita mencari Yesus di antara orang mati. Saya mendengar kemarin pada cerita-cerita, pada macet semua ke kuburan katanya. Bahkan ada ibadah di kuburan. Mungkin itu tradisi ya, tradisi. Tetapi Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau katakan, ngapain sih kita cari hal yang sia-sia sampai macet-macet, sampai jalan jauh ya masuk dalam kuburan, pergi ke kuburan. Bapak Ibu, cari Tuhan Yesus, Dia sudah hidup ya. Boleh kita pergi, kita bersihin kubur, kita pasang lilin, nggak apa-apa ya. Kita pergi bersihin kubur, tapi bukan berarti kita harus sampai setiap Paskah harus kita ke kuburan. Pergi aja sebelumnya, benar nggak? Atau sesudahnya, atau hari-hari kan kita bisa lihat kalau cuma mau bersihin. Tapi jangan itu menjadi tradisi yang sia-sia bagi kita. Karena jelas firman Tuhan, jangan kita mencari kehidupan yang sia-sia. Seringkali kita berpikir gini ya, aduh, masalah saya terlalu berat,
Tadi lagu-lagu itu sangat memberkati ya. Hidup kita terlalu berat, nggak mungkin saya sudah divonis penyakit seperti ini, nggak mungkin sembuh. Ya tak mungkin ya, kita pikir begitu kan. Tapi firman Tuhan berkata, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada kata tidak mungkin, Bapak Ibu ya. Tidak ada kata tidak mungkin. Mungkin kita merasa tidak ada orang yang bisa menolong kita, ya sudah terlambat. Terlambat sudah. Ada lagu ya itu? Lagu zaman apa ya itu ya? Apa itu? Terlambat sudah kau datang padaku. Kira-kira begitulah ya. Karena udah zaman jadul ya lagunya. Kita pikir udah terlambat. Kita merasa mungkin ya keluargaku sudah hancur. Ya hutang saya begitu banyak nggak mungkin terbayarkan ya. Anak saya nggak mungkin sembuh, masalah saya nggak mungkin terselesaikan. Ya kadang-kadang kita mengaku orang percaya, tapi seringkali tanpa kita sadari kita seperti orang kafir kalau kita ada masalah. Benar? Iya apa benar? Kok nggak ada mulut ya? Ternyata jemaat di sini ya. Iya apa benar? Berapa banyak orang hidup dalam kesia-siaan? Yang seperti tadi Ibu bilang sudah merasa tidak mungkin lagi. Sudah putus asa apalagi anak muda. Ya umur saya sudah 30. Katanya kalau di bawah 30 Tuhan masih campur tangan. Kalau sudah di atas 30 Tuhan seturun tangan. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Tuhan tetap bekerja untuk kita, amin. Ya, jadi jangan pikir karena sudah 30 kita bilang sale Josel. Ya, kita mulai sel biar mau datang siapapun yang mau datang terima aja. Oh kalian bilang sini ja ya, kalau Manado Jo gitu ya. Terima aja gitu ya. Jangan ya anak-anak muda, kita percaya apapun yang kita lakukan tidak ada yang percuma. Kalau kita melihat Yesus aja bisa bangkit dari kematian, apalagi dengan kehidupan kita. Buat Yesus kecil untuk dia mengatasi masalah kita, benar? Buat Yesus kecil Bapak Ibu. Jadi sebenarnya apa sih makna Paskah ya bagi kita orang percaya? Yang pertama, saya cara cepat ya. Yang pertama, bahwa makna Paskah yang pertama adalah kita harus tahu bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang sampai blank. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu di saatku. Yang terpenting kita harus percaya dan kita harus berdoa. Ibu udah sampaikan waktu Jumat ya, kemenangan bagi kita orang percaya yaitu di Getsemani. Doa, berbicara doa. Jadi Tuhan tidak terbatas. Jangan pernah kita membatasi kuasa Tuhan. Terus kita bilang aduh gak mungkin, gak bisa. Mari belajar lihat dengan mata iman, bahwa segala sesuatu apapun yang Tuhan izinkan terjadi, semua ada di dalam kehendak Tuhan. Amin. Kalau kita mengerti Yesus, dia mengerti, makanya dia sanggup melakukan, dia sanggup menghadapi salib, dan pada hari ketiga dia bangkit karena dia tahu dia punya Bapa yang luar biasa. Kalau Bapa izinkan, dia harus melewati salib itu karena Tuhan punya rencana bagi dunia ini. Benar? Demikian dalam hidup kita Bapak Ibu.
Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, kita harus percaya bahwa ada maksud Tuhan. Mungkin Tuhan sedang menegur kita, mungkin Tuhan sedang mau berbicara kepada kita. Tuhan bilang, nak, tolong, kamu sudah terlalu jauh dari Tuhan, balik. Ya, mungkin Tuhan bilang, Tuhan tarik lagi, nak. Lewat masalah, Tuhan sedang coba introspeksi diri. Coba lihat dirimu, coba lihat. Kamu sudah mau terjerumus ke depan. Makanya Tuhan izinkan masalah terjadi. Benar? Jadi sekali lagi saya mau katakan, kematian ada batas akhir. Dan kuasa hidup manusia, ada batas akhir dalam hidup manusia. Siapapun tidak bisa memperpanjang hidup manusia, benar? Kalau Tuhan sudah berkehendak, Tuhan bilang sudah habis waktunya, tidak ada manusia yang bisa menolak kematian. Manusia hanya bisa berusaha semaksimal mungkin, tetapi tetap otoritas ada di tangan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu bahwa hidup saya dan saudara itu adalah istimewa. Benar? Hidup kita itu istimewa. Setiap kita hidup dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Tuhan tidak pernah salah membentuk orang, ya. Jadi apapun persoalanmu, satu kuncinya, percayakah saudara bahwa Tuhan bangkit bagi saya dan saudara? Saudara percaya? Ini makna yang sesungguhnya. Waktu kita percaya bahwa Tuhan sudah bangkit untuk kita, Tuhan sudah memberi kita kemenangan, Bapak Ibu, karena Tuhan tidak pernah terbatas. Manusia terbatas. Ibu gak bisa banyak menolong, ibu terbatas, tapi Tuhan gak pernah terbatas. Amin. Dia Allah yang luar biasa. Makanya dia sudah menang, dia hidup. Dia buktikan hari ini kita rayakan kebangkitan Tuhan. Tadi bilang, sebab dia hidup, ada hari esok. Jangan cuma sekedar nyanyi, Bapak Ibu. Kita harus menyelami benar arti dari pujian ini. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Bayangkan kalau kita ngerti Yesus mati dan dia sudah bangkit untuk kita. Dia sudah memberi kita keselamatan. Dia memberi kita kemenangan. Bapak Ibu, ngapain kita gentar hari esok? Mungkin kita melihat, aduh kayaknya gak mungkin deh. Ingat, Yesus sudah bangkit. Dia memberi kita masa depan, pengharapan untuk masa depan kita, Bapak Ibu. Karena Yesus yang pegang masa depan kita, nggak perlu takut, ya. Jadi kuncinya kita harus menyadari, kita harus sadar, kita harus yakinkan bahwa Yesus bangkit untuk saya dan saudara, ya. Yakinkan itu, karena dia sudah menang, ya. Nah, makna yang kedua yaitu Yesus bangkit untuk menggenapi firman Tuhan. Kita mengerti ya? Makna Paskah yang pertama bahwa dia Tuhan tidak pernah terbatas karena dia Allah. Dia sudah buktikan, dia mati mengorbankan diri untuk kita, dan dia buktikan 3 hari kemudian dia bangkit. Dia mengalahkan semua kuasa dunia, kuasa setan, kuasa maut, semua dia sudah kalahkan. Amin. Makanya dikatakan ada jaminan untuk masa depan kita, Bapak Ibu. Dan kedua, karena dia menggenapi firman Tuhan. Perhatikan di ayat 7 dan 8. Bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus.
Perkataan Yesus firman Tuhan bukan? Firman Tuhan. Makanya Alkitab kita adalah firman Allah yang benar. Jadi jangan pernah kita pungkiri ya Bapak Ibu, karena di akhir zaman banyak pengajaran yang sangat menyesatkan kita, ya, banyak. Tapi kita sebagai orang percaya, kita harus pegang Alkitab. Makanya harus baca Alkitab, ya. Baca Alkitab karena itu Yesus sendiri. Dia firman Allah yang benar, bukan kebohongan. Kitab yang akan terjadi penggenapan firman-Nya itu semua. Apa yang tercatat dalam Alkitab, kita melihat satu persatu sudah mulai digenapi. Sudah mulai digenapi Bapak Ibu, ya. Karena Allah berbicara lewat apa? Lewat penggenapan firman Tuhan dalam hidup kita. Dia sudah menubuatkan. Dia pernah diejek, ya. Dia pernah diejek, dihina, difitnah, udah segala macam. Dicaci maki semuanya. Tapi di dalam Matius 27 ayat 40 katakan, ya, saya buktikan ejekan apa yang pernah diejek sama Yesus. Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Wow, itu ejekan yang luar biasa. Mereka tidak tahu bahwa bait Allah adalah kita sendiri. Benar? Adalah tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi kebangkitan Tuhan sekali lagi adalah penggenapan firman Tuhan. Penggenapan itu nanti akan dibukakan oleh Tuhan satu per satu. Enggak sekaligus Bapak Ibu, tapi satu per satu. Tuhan mulai akan bukakan, makanya rajin baca Alkitab, ya. Kita tidak ketinggalan momentum di saat Tuhan mau berbicara kepada kita. Karena kalau Tuhan berbicara, dia berbicara lewat firman Allah, lewat khotbah. Makanya kalau di gereja, Bapak Ibu, perhatikan baik-baik firman Tuhan, ya. Kalau kita sibuk dengan HP, kita bisa kelewat momentum yang seharusnya Tuhan mau berbicara bagi kita. Benar? Kita terlewat Bapak Ibu, ya. Baca firman Tuhan, ya. Karena firman Tuhan katakan, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Dan itu akan terjadi Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya mau katakan, apapun beban yang begitu berat, lepaskan semua itu. Supaya kita bisa konsentrasi penuh kepada keajaiban Tuhan. Amin. Apapun bebanmu, apapun masalahmu, mari lepaskan itu kepada Tuhan. Pegang firman Tuhan, apa yang kita lepaskan akan terlepas di sorga. Waktu kita lepaskan masalah kita, beban berat kita, seberat apapun, waktu kita lepaskan kepada Tuhan, maka Tuhan akan ambil alih. Ya, bayangkan dosa kita kutuk aja dia bisa ambil alih. Itu salib lama apa? Dia ambil alih penderitaan, masalah kita, dosa, seharusnya kita binasa. Tapi Tuhan ambil alih semuanya, itu dia tanggung. Dan dia sudah katakan selesai di atas kayu salib. Jadi udah selesai Bapak Ibu. Ya, mari belajar, serahkan sama Tuhan. Seringkali kita doa, Tuhan, nangis-nangis, meler-meler, sampai ingus meleleh, sampai ketelan-telan. Itu ingus kita nangis, benar nggak? Sampai ketelan-telan, oh Tuhan, saya lepas, saya serahkan ini masalah, kita nangis. Habis itu kita amin. Habis amin kita bilang begini, Tuhan bagaimana ya Tuhan, bisa nggak ya Tuhan. Kita sudah berdoa, sudah serahkan, tapi kita nggak percaya, benar nggak? Kenapa nggak pernah terjadi mujizat? Kita berdoa sungguh-sungguh, tapi kita nggak percaya. Waktu kita amin, berarti sudah kita serahkan ke Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang bekerja, benar?
lakukan bagian kita untuk kita selalu taat kepada firman Tuhan. Bapak Ibu, serahkan kepada Tuhan, ya. Dan yang ketiga, saya cepat waktu 9 menit, ya banyak acara ya. Jadi yang ketiga, sebenarnya masih banyak hal contoh-contoh ya, tapi saya percaya walaupun singkat Bapak Ibu bisa menangkap ya makna dari Paskah. Yang ketiga terakhir adalah kebangkitan Tuhan. Ingat, kebangkitan Tuhan bukan hanya bagi kita orang percaya, tapi bagi semua orang. Benar? Bagi semua orang. Kita baca secara cepat ya, Lukas 27 ayat 10 dan 12. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga, ada lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya ada kain kapan. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang telah terjadi? Jadi kita lihat dari ayat ini juga dikatakan situ murid-murid Yesus, Maria, dan ada orang lain, perempuan-perempuan yang lain. Benar? Berarti bukan hanya untuk orang percaya, tapi untuk semua orang yang mau menanggapi, yang mau percaya dan mau menerima, mereka akan mengalami kuasa kebangkitan. Amin. Walaupun kita orang Kristen, kita ada duduk di gereja, tapi kalau kita nggak percaya, kita pun tidak akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus, mujizat-mujizat ya. Jadi sekali lagi, kalau kita percaya mujizat, pastilah kita akan mengalami. Kita mulai lihat Tuhan, aku percaya Tuhan akan kuasa kebangkitan. Engkau mati, engkau bangkit, engkau hidup, engkau sudah naik di surga dan mendoakan kita. Menjadi pendoa syafaat katanya Yesus di surga. Untuk siapa? Untuk kita. Biar kita jangan kalah dalam setiap masalah. Amin. Waktu kita percaya Bapak Ibu, kita melihat perkataan sakit sembuh. Saya percaya. Saya kalau mau lihat sakit saya yang selalu bilang pinggang Bapak Ibu. Kemarin terakhir saya MRI, katanya kejepit saraf udah gak ada. Cuma ada mau menekan, cuma memang ada bantalan saya 2 yang rusak karena saya sering jatuh ya. Tapi saya percaya Tuhan sanggup menggantikan yang baru. Amin. Semua kita ini ada ciptaan Tuhan Bapak Ibu. Saraf-saraf apapun sama Tuhan bisa ganti. Katakan sama Tuhan, Tuhan saya tahu stok di gudang Tuhan terlalu banyak. Karena Tuhan yang menciptakan pasti ada stok spare partnya. Benar? Kita ciptakan mobil aja ada spare partnya kok. Masa Tuhan ciptakan kita nggak ada spare part? Benar nggak Bapak Ibu? Pasti ada. Yang penting kita mau minta, percaya. Satu percaya Tuhan gantikan bantalan 2 saya yang rusak. Percaya tuh. Kalau enggak mana bisa saya pakai hak tinggi ya, tinggi begini. Kemarin kalau saya udah pakai begini, lutut udah sakit, pinggang udah sakit. Tapi sekarang saya melihat puji Tuhan Bapak Ibu ya, sudah nggak terasa terlalu sakit ya. Jadi mari Bapak Ibu, di dalam kita merayakan Paskah, ingat makna sesungguhnya dari Paskah. Kita menjalani kehidupan, masalah, tantangan yang berat. Ingat Bapak Ibu, bahwa Tuhan kita tidak terbatas ya. Dia sudah mati, dia bangkit. Tergantung bagaimana kita. Jangan kita pernah membatasi kuasa Tuhan ya. Dan yang kedua, bahwa kebangkitan kita menggenapi firman, sehingga tiap firman kata Tuhan bilang oleh bilur-bilur kita sembuh, pasti itu akan terjadi karena Yesus bangkit untuk menggenapi firman, bahwa dia akan menyertai kita, pasti itu akan terjadi. Amin. Pasti akan terjadi. Kalau dia bilang jangan khawatir, karena Tuhan pasti, karena dia Jehovah Jireh, dia akan mencukupkan. Pasti dia akan mencukupkan kehidupan kita, asalkan kita percaya Bapak Ibu. Dan yang ketiga, kebangkitan Kristus bukan hanya untuk kita, tapi buat orang lain. Jadi kalau kita sudah mengalami kehidupan, mengalami kebangkitan Kristus, ingat di luar sana banyak orang
yang perlu kita sampaikan, bahwa Yesus sudah mati bangkit untuk semua kita manusia. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati.